Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Budia sampaikan selamat datang di SMKN 1 Magetan. Kalian sudah tercatat sebagai siswa-siswi SMKN 1 Magetan, jurusan Administrasi Perkantoran. Sebelum Budia menyampaikan materi, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dia Dwi Andari. Kalau ingin kenal, ini foto saya ya. Kemudian di sini untuk kelas 10, Budia ngajar pelajaran korespondensi. Baik, kalian pasti tahu apa itu korespondensi. Korespondensi itu identik dengan surat menyurat. Jadi penyampaian informasi baik lisan maupun tulis kita pelajari dalam materi korespondensi. Untuk pertemuan kali ini akan langsung Budia bahas tentang KD 3.1, yaitu memahami komunikasi kantor. Sambil menyimak slide PowerPoint ya anak-anak ya, silakan dilihat. 3.1 adalah memahami komunikasi kantor. Dengan indikator pengetahuan, maksudnya di sini kita akan mempelajari pertama menjelaskan definisi komunikasi kantor. Yang kedua, mengemukakan fungsi komunikasi kantor. Ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi kantor. Keempat, menguraikan jenis komunikasi kantor. Dan yang kelima, nanti kita akan merinci sarana komunikasi kantor. Kemudian, pada tahap pengetahuan, kita harus diimbangi dengan tahap keterampilan, yaitu KD 4.1, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Dengan indikator keterampilan, nanti kalian akan bisa memilih bentuk dan sarana komunikasi kantor. Yang kedua, mampu merancang bentuk dan sarana komunikasi kantor. Dan yang ketiga, melakukan praktek komunikasi kantor. Jadi, ada 2 KD pengetahuan dan keterampilan yang nantinya harus seimbang. Setelah kalian mendapatkan materi yang Budia sampaikan hari ini, kalian bisa menerapkan atau mendapatkan keterampilan yang berupa 3 poin ini. Untuk KKM, pelajaran korespondensi, yaitu 75. Jadi Budia harap setiap ada penilaian diusahakan mengumpulkan dengan tepat waktu dan dikerjakan semaksimal mungkin. Baik, kita akan bahas materi pertama adalah pengertian komunikasi. Kalian pasti tiap hari melakukan komunikasi, baik itu komunikasi dengan ibu, bapak, adik, tetangga, dan sebagainya, itu sudah disebut komunikasi. Bisa kita lihat di sini, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang artinya communicare, yaitu menyebarluaskan atau memberitahukan. Jadi kita memberitahukan atau menyebarluaskan itu sudah dimaksud ke dalam komunikasi. Kemudian, komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti. Maksud di sini adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti itu bisa kalian bayangkan ketika ada pembelajaran pramuka. Ada beberapa lambang yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, mulai dari simbol bendera, Morse, simbol, dan sebagainya. Selain pembelajaran itu, bisa kita alami setiap hari. Lambang itu berupa menggunakan anggota badan kita. Jadi bisa dengan anggukan kepala, itu berarti artinya setuju atau iya. Menggelengkan kepala berarti kalian mengartikan tidak. Tangan menggapai berarti kalian ingin memanggil seseorang. Bibir mencibir itu berarti bisa menandakan kalian mengejek. Dan muka merah itu menandakan kalian marah. Itu adalah lambang yang dari diri kita sendiri. Sedangkan ada juga lambang suara, itu bisa melalui tape recorder, lonceng, suara berteriak, suara bercakap-cakap, dan lain-lain. Itu termasuk lambang dari suara. Kemudian lambang warna, ini misalnya digunakan warna-warna tertentu untuk mengartikan. Kalian pernah naik motor dan berhenti pada saat lampu merah, padahal di situ cuma ada lampu merah. Kenapa kalian berhenti? Ya karena kita sudah tertanam bahwa merah itu adalah
lampu untuk menghentikan lajur kendaraan bermotor. Jadi harus berhenti. Sedangkan warna hijau itu adalah lajur untuk jalan terus. Sedangkan warna kuning adalah persiapan untuk berhati-hati mendekati hijau. Sudah jelas ya? Itu adalah lambang warna. Sedangkan ada lagi lambang gambar. Lambang yang menggunakan gambar-gambar, misalnya poster, gambar, simbol parkir, itu semua adalah lambang gambar yang tidak perlu kita ucapkan, tapi kita sudah tahu artinya. Oh, ada lingkaran merah, tengah ada strip putih, berarti tanda stop. Sudah ngerti ya? Kemudian yang kelima adalah lambang huruf. Lambang ini yang digunakan untuk dasar membaca dan menulis, mulai dari A sampai Z itu sudah termasuk lambang huruf. Yang terakhir ada lambang angka. Ini adalah yang digunakan untuk dasar menghitung, mulai dari 0 sampai 9. Dari sini Budia harap kalian jelas ya. Kemudian arti yang kedua ini menurut ensiklopedia administrasi adalah komunikasi suatu proses penyampaian berita, ide dari suatu sumber berita ke suatu tempat tujuan. Ini menurut ensiklopedia administrasi. Sama semua, setiap pengertian komunikasi dari ahli manapun intinya sama, yaitu menyampaikan suatu berita agar mencapai tujuan. Tujuannya apa? Adanya feedback, umpan balik, seperti itu ya. Jelas ya anak-anak? Baik, lanjut. Setelah pengertian ada fungsi komunikasi. Menurut William L. Lawrence Anderson, fungsi komunikasi terdiri dari sebagai komunikasi sosial, sebagai komunikasi ekspresif, sebagai komunikasi ritual, dan sebagai komunikasi instrumental. Ada lain juga fungsi komunikasi yang bisa kalian ketahui. Jika kalian melakukan komunikasi, kalian akan mendapatkan fungsi-fungsi tersebut. Pertama adalah fungsi motivasi. Fungsi motivasi. Kalian tahu motivasi ya? Motivasi itu adalah pemberian semangat kepada seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu fungsi motivasi. Yang kedua ada fungsi baik, itu tadi adalah fungsi dari komunikasi menurut William L. Lawrence Anderson. Kemudian kita lanjut ke bentuk komunikasi kantor. Kalau kita di dalam suatu perusahaan, bentuk yang terdapat ada dua, yaitu bentuk intern dan ekstern. Maksudnya intern adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. Ini menurut Slamet Susanto di bukunya 2001 dan 84. Kemudian sedangkan komunikasi ekstern adalah komunikasi yang berlangsung di luar organisasi. Contoh dari komunikasi intern, kita coba lihat ke lingkungan sekolah kita. Jika guru berbicara dengan murid di dalam kelas, itu sudah termasuk komunikasi intern karena terjadi di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan komunikasi ekstern bisa terjadi jika satpam di depan berbicara dengan tamu dari luar. Itu sudah termasuk komunikasi ekstern karena sudah berhubungan dengan orang di luar lingkungan sekolah. Sudah jelas ya, Budia harap sudah jelas antara intern dan ekstern. Kemudian komunikasi intern itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Ada komunikasi vertikal, ada komunikasi diagonal, dan ada komunikasi horizontal. Kalian harus tahu apa itu komunikasi vertikal, komunikasi diagonal, dan komunikasi horizontal. Sangat mudah mengartikan beberapa komunikasi tersebut. Kalian cuma harus mengingat garis vertikal itu seperti apa, garis horizontal itu seperti apa, dan garis diagonal itu seperti apa. Kita artikan komunikasi horizontal. Horizontal ini kan garisnya lurus. Jadi bisa diartikan komunikasi ini terjadi hubungan yang sejajar, sama,
Jadi pimpinan dengan pimpinan, karyawan dengan karyawan, siswa dengan siswa, guru dengan guru. Itu namanya komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi diagonal ini bisa banyak arah. Ini terjadi antara beberapa pimpinan dengan anak buah. Jadi saling berhubungan. Misal kepala sekolah dengan waka dengan guru dengan siswa. Kemudian yang terakhir ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu adalah garisnya lurus atas bawah. Jadi diartikan bahwa komunikasi yang terjadi beda setara atau beda jabatan, pimpinan dengan bawahan, guru dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, siswa dengan siapa? Siswa tingkat yang lebih rendah. Jadi siswa kelas 12 dengan siswa kelas 10, itu namanya komunikasi vertikal ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk jenis komunikasinya ada 4, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Adakah yang di sini sudah tahu apa itu komunikasi intrapersonal? Pasti kalian masih bingung, apa itu intrapersonal? Komunikasi intrapersonal itu merupakan awal timbulnya ide atau gagasan seseorang, yaitu bisa kita artikan sendiri komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Contohnya dengan kegiatan berpikir, berdoa, berbicara, menulis surat, mendengarkan radio, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari komunikasi intrapersonal, komunikasi yang terjadi dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada komunikasi interpersonal. Ini proses yang dinamis dalam saling tukar informasi dan merupakan dasar proses komunikasi antar manusia. Jadi komunikasi yang terjadi bukan dengan diri kita sendiri, tetapi dengan sesama manusia. Itu namanya komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Ini adalah proses komunikasi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, pada saat kalian kerja kelompok, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi kelompok. Kelompok yang terdiri dari A, B, C, D. Ya udah, yang berkomunikasi ya 4 anak itu, A dengan B, dengan C, dengan D, atau sebaliknya D, C, B, A. Itu namanya komunikasi kelompok. Sedangkan yang keempat ada komunikasi massa. Ini ada 2 arti. Bisa dengan menggunakan media massa berupa elektronik maupun langsung. Kalau menggunakan media massa bisa kita artikan komunikasi yang digunakan atau dilakukan melalui media koran, majalah, dan sebagainya. Kalau bersifat langsung, proses komunikasi dengan massa dapat diarahkan secara langsung, misalnya berpidato, berceramah, seminar, workshop, seperti itu. Sampai di sini Budi harap jelas. Kita lanjut. Sarana komunikasi. Sarana itu adalah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk memperlancar penyampaian komunikasi. Fungsi sarana komunikasi itu sendiri ada 1. Mempermudah penyampaian pesan atau berita, 2. Mempersingkat waktu dalam penyampaian pesan atau berita, 3. Mengefektifkan proses penyampaian pesan atau berita, 4. Memperjelas isi informasi yang disampaikan komunikator, 5. Sebagai alat untuk membangkit daya tarik pesan atau berita, dan ke-6 merupakan alat hiburan dan mendidik. Itu tadi fungsi dari sarana komunikasi. Sarana itu alat, jadi alat yang membantu kita untuk penyampaian komunikasi. Baik, tadi kita bahas adalah sarana komunikasi kantor. Peralatan yang kita butuhkan untuk komunikasi itu sendiri, ini ada beberapa dari buku Wulan Widiawati menyebutkan jenis peralatan komunikasi itu antara lain 1. Komunikasi akoptik, 2. Komunikasi grafika, 3. Komunikasi elektronika, dan 4. Mesin komunikasi kantor.
Untuk komunikasi akoptika itu sendiri merupakan singkatan dari akustika atau optika. Ini berarti komunikasi yang menggunakan indera telinga, sedangkan komunikasi optika adalah komunikasi yang menggunakan indera penglihatan. Dalam komunikasi jenis ini digunakan alat-alat sangat sederhana. Contohnya bunyi, asap, api, isyarat, tanda Morse, lonceng, kentong, dan sebagainya itu termasuk ke dalam komunikasi akoptik dengan penglihatan dan pendengaran. Kemudian komunikasi grafika. Komunikasi grafika itu sendiri adalah komunikasi atau jenis alat komunikasi yang menggunakan media cetak sebagai alat penghubung dengan komunikan. Jadi komunikator menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan perantara media cetak. Contohnya surat kabar, majalah, tabloid, dan brosur. Otomatis jika di dalam media cetak sasarannya lebih luas. Ya, sasarannya lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi elektronika. Adalah jenis komunikasi yang menggunakan alat-alat elektronik atau perangkat telekomunikasi seperti radio, televisi, faxmail, telex, teleprint, internet, dan telekonferensi. Ya, contohnya seperti yang kita lakukan saat ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi masih bisa menyampaikan suatu informasi seperti yang Budia lakukan sekarang, menyampaikan informasi tentang materi komunikasi menggunakan bantuan internet, yaitu kita termasuk komunikasi elektronika. Kemudian yang berikutnya ada mesin komunikasi kantor. Nah, ini perlu kita pelajari karena materi kita atau jurusan kita adalah otomatisasi tata kelola perkantoran, di mana kita harus hafal mesin-mesin apa saja yang digunakan dalam komunikasi kantor tersebut. Baik, yang perlu kita ketahui mesin kantor itu atau tepatnya mesin komunikasi kantor itu adalah telekonferensi. Kalian tahu telekonferensi? Telekonferensi itu adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh. Sekarang lebih mudah. Dulu itu harus menggunakan suatu alat yang besar dan membutuhkan biaya yang besar juga. Kalau sekarang kita sudah punya HP. HP ada aplikasi WhatsApp. Pernah kalian buka video conference-nya? Pernah kalian lakukan komunikasi dengan video call dengan teman atau saudara? Itu sudah namanya telekonferensi karena kita sudah langsung bertatap muka walaupun jaraknya jauh. Itu contohnya ya. Di dalam telepon conference kita bisa melihat wajah orang yang kita ajak bicara dan kita bisa mendengar orang tersebut. Kemudian mesin yang kedua ada PABX dan faximile. Sebenarnya kalau kalian sering buka YouTube, kalian bisa cek di Google PABX itu seperti apa. Bisa kita search langsung PABX, alatnya seperti ini. Banyak sekali di Google ya. PABX sendiri itu adalah singkatan dari Private Automatic Branch Exchange. Pada dasarnya adalah sebuah sistem telepon yang biasanya disebut juga dengan switchboard. Nih, besar. Nih, ya. Kemudian sistem ini atau alat ini memiliki banyak sambungan kabel yang mengarah pada sebuah switchboard yang nantinya bisa mengontrol komunikasi internal di dalam lingkungan kantor. Cara kerja PABX sendiri sesungguhnya merupakan modem yang berfungsi sebagai kontrol stasiun pusat. Jadi setiap kali ada telepon yang masuk, maka telepon tersebut akan diarahkan melalui kontrol station. Jadi ada tombol-tombol tersendirinya untuk menghubungi unit-unit tertentu. Misalnya seperti ini. Nih ya, seperti ini. Ini kita memerlukan operator tertentu khusus untuk mengelola atau mengaplikasikan mesin ini. Kemudian ada faxmail.
Kita lihat faxmail, kalian pasti sudah tidak asing lagi. Faxmail itu adalah telepon tetapi bisa kita gunakan untuk mengirim dokumen. Ya. Dokumennya hilang, Bu? Enggak hilang ya. Modelnya untuk faxmail itu adalah telepon yang bisa kita scan datanya atau kita masukkan datanya di dalam mesin ini. Nih, jadi ada ini aja lebih paham, lebih mudah dipahami gambarnya ya. Seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ada tombol-tombol, di sini ada gagang telepon, dan di sini ada tempat untuk menaruh dokumen. Ya, jadi cara kita untuk menggunakan faxmail adalah kita menekan tombol scan untuk menyekan data, kemudian kita ketikkan atau kita pencet nomor yang akan kita tuju, otomatis data yang kita scan, misalnya surat ya, surat yang kita scan tadi terinput ke dalam memori faxmail, kemudian otomatis tertransferkan atau terkirim ke dalam nomor yang kita tuju tadi. Sangat menguntungkan sekali. Jadi kita tidak perlu datang ke seseorang untuk mengirim surat tersebut, tetapi cukup lewat mesin ini orang tersebut bisa menerima kopian surat kita. Bisa dicetak warna maupun hitam putih. Keuntungannya banyak sekali. Memungkinkan bentuk asli dokumen terlihat jelas. Tidak seperti fotokopi ya. Ini jelas sekali, dokumennya terlihat jelas. Waktu yang lebih cepat, tidak perlu beberapa jam, langsung hitungan detik. Data yang akurat, hemat tenaga dan biaya, pengoperasian lebih praktis. Bayangkan kalau kita mengirim surat pakai jasa kurir, pasti mahal, ongkosnya per kilometer. Nah, kalau faxmail dia tidak cari ongkos per kilometer, langsung seret terkirim. Itulah kelebihan dari faxmail. Kemudian ada VoIP, Voice over Internet Protocol. VoIP. Nah, ini adalah jaringan internetnya. Ini adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk biasa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Ini dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Keuntungannya adalah segi biaya lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, tidak ada tarif per menit dan sebagainya ya. Itu bisa kita lakukan seperti ini. Jadi kita pakai VoIP. Contohnya saja WhatsApp. Itu juga bisa pakai VoIP karena kita menggunakan jaringan internet ya. Jelas ya. Kemudian ada lagi PMBX. PMBX apa bedanya dengan PABX? Nah, beda ya. Kalau PABX tadi kan adalah switchboard yang besar yang digunakan untuk di dalam lingkup internal perusahaan. Sedangkan PMBX ini seperti ini. Dia ditunggu atau diaplikasikan satu operator yang mana kita kalau ingin menghubungi seseorang kita melalui operator itu dulu. Jadi pencet nomor operator terus minta dihubungkan baru bisa dihubungkan, tidak langsung. Modelnya seperti ini ya. Sangat kuno. Udah, itu tadi mesin-mesin kantor, mesin-mesin komunikasi kantor yang bisa kalian pahami. Jika masih kurang paham, silakan WA nomor Ibu Diah atau WA di grup produktif ya. Kemudian lanjut ke proses komunikasi. Ini proses komunikasinya seperti ini. Ada sender, ada encoding, channel, decoding, receiver. Terus ada feedback. Ini yang penting. Feedback ini adalah kunci utama komunikasi dikatakan berhasil. Kita bahas yang pertama dulu ya. Proses komunikasi ini memerlukan komponen. Komponen komunikasi itu sendiri apa saja?
sender, pengirim. Pengirim itu biasa kita sebut komunikator. Orang yang menyampaikan pesan itu disebut komunikator. Kemudian yang kedua ada encoding. Encoding itu adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan, pengantar pesannya ya. Kemudian channel itu adalah pesan atau berita yang akan kita sampaikan atau media yang kita gunakan. Kemudian decoding itu adalah proses penerimaan pesan, dan terakhir receiver adalah komunikan. Kita kenal komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang paling utama adalah feedback, adanya umpan balik. Nah, jika ada umpan balik dikirim kepada sender atau komunikator, berarti komunikasi yang kita lakukan sangat sukses. Saat ini Budia sudah melakukan komunikasi, tetapi jarak jauh. Budia belum dapat menerima feedbacknya karena kalian belum merespon, hanya mendengar. Lah, bagaimana cara merespon? Kalian bisa melakukan tanya jawab melalui grup WA maupun di Google Classroom. Jika sudah ada tanya jawab lewat grup tersebut, berarti sudah ada respon. Jelas ya? Itu tadi proses komunikasi dan komponen komunikasi. Komponennya ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan feedback. Kemudian, komunikasi itu dikatakan efektif jika apa sih? Nah, efektif sendiri itu seperti apa? Menurut Kutlib, Cantor, dan Boron dalam bukunya Effective Public Relation, komunikasi efektif itu terdiri dari 7C. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu 7C. Wah, pasti kalian baru dengar apa itu 7C ya. 7C itu sendiri adalah pertama, credibility. Apa credibility? Kepercayaan, betul. Saat ini kalian percaya enggak sama Budia? Apa yang Budia sampaikan tuh benar enggak? Nah, kalau kalian percaya dengan saya, berarti kalian sudah melakukan prinsip yang pertama, credibility, meyakini bahwa yang Budia sampaikan saat ini adalah benar. Beda kalau kalian misalnya sedang melihat akun gosip, pasti kalian masih belum bisa meraih kepercayaan karena beritanya belum tentu benar. Sedangkan materi yang Budia sampaikan saat ini kalian pasti langsung percaya. Prinsip yang pertama kalian langsung gunakan, credibility, karena percaya Budia adalah pengajar korespondensi, itu ya. Kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah konteks, perhubungan atau pertalian. Nah, kita mempunyai perhubungan atau pertalian. Hubungannya apa? Murid dengan guru. Nah, sudah saling memiliki, guru butuh murid, murid butuh guru. Akhirnya prinsip kedua juga berjalan. Kemudian yang ketiga ada konten, kepuasan. Apa kepuasannya? Kepuasan untuk Budia adalah bisa memberikan informasi materi kepada anak-anak didik. Sedangkan siswa-siswi atau anak-anak didik Budia bisa mendapatkan materi. Itu namanya kepuasan. Informasinya saling diterima dan saling memberi. Kemudian yang keempat, prinsip keempat, clarity, kejelasan. Harus jelas. Informasi itu harus jelas. Poin-poin apa yang ingin disampaikan harus jelas. Dari awal Budia sudah jelaskan. Hari ini kita membahas tentang komunikasi kantor. Jadi kejelasan. Terus yang kelima, continuity and konsistensi, kesinambungan dan konsistensi. Ini dimaksudkan adalah saling berkesinambungan, terus menerus. Jadi materinya atau informasinya bisa terus menerus. Ya. Kemudian yang keenam, capability of audience, kemampuan pihak penerima berita. Lah, ini Budia belum bisa memahami. Kalian sudah mampu memahami berita yang kalian terima apa tidak? Ya. Budia belum menerima feedbacknya. Jika nanti menerima feedback, pasti bisa. Yang ketujuh adalah channel of distribution, saluran pengirim beritanya. Baik, channel of distribution itu sendiri adalah saluran pengiriman. Maksudnya di sini saluran pengiriman berita itu adalah media yang kita gunakan. Apakah bisa membantu menyalurkan berita dengan jelas atau tidak? Ya, itu semua tergantung dengan media.
Seperti contoh saat ini yang Budia lakukan, Budia menggunakan media internet. Kita melakukan komunikasi melalui internet, yaitu pembelajaran daring tanpa tatap muka. Tetapi Budia harap dengan channel internet ini kalian bisa memahami informasi yang Budia sampaikan, yaitu materi 3.1 memahami komunikasi kantor. Baik anak-anak, itu tadi materi yang bisa Budia sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, bisa kalian pahami lagi dengan membuka atau melihat-lihat beberapa referensi buku maupun internet. Kemudian untuk pemahaman materi ini, kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom dengan topik tugas. Di situ ada tugas menganalisis video. Nanti kalian diminta mengamati video terlebih dahulu, kemudian kalian lakukan analisis, dan biasakan jika ada kalimat menganalisis, gunakan kata kalian sendiri, jangan kopas dari internet. Baik, untuk pertanyaan Budia tunggu melalui WhatsApp group maupun Google Classroom. Semoga ada yang banyak bertanya ya, karena Budia senang jika ada yang bertanya. Itu menunjukkan bahwa kalian memperhatikan informasi yang Budia sampaikan hari ini. Baik, untuk materi hari ini Budia akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang Budia sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan di rumah saja, jaga kondisi dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.